Oke, baik. Jadi GERD itu merupakan gastroesophageal reflux disease, di mana GERD itu salah satu gejalanya adalah adanya rasa yang terbakar, kemudian nyeri, dan juga ada rasa asam. Nah, bagaimana cara menanganinya? Untuk menanganinya yang pertama itu bisa dengan konsumsi makanan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Jadi jangan terlalu banyak mengonsumsi makanannya. Kemudian yang kedua, itu jangan langsung berbaring setelah makan karena hal itu akan membuat asam lambung akan menjadi semakin lebih meningkat. Yang ketiga, batasi konsumsi makanan yang mengandung asam, pedas, kemudian makanan dan minuman yang mengandung soda, kemudian makanan yang akan meningkatkan asam lambung itu seperti brokoli, kubis, dan kol, serta lobak itu juga bisa meningkatkan asam lambung karena bergas. Kemudian batasi juga konsumsi kafein seperti kopi, teh, coklat. Kemudian selanjutnya yang pastinya harus tetap makan yang teratur. Jadi tidak boleh melewatkan makan sarapan, makan siang maupun makan malam. Karena hal itu akan meningkatkan asam lambung bila makan dengan tidak teratur. Oke, baik. Jadi yang pertama mungkin saja walaupun sudah mengurangi porsi makan, tetapi ternyata masih berlebihan dibandingkan kebutuhan kalori masing-masing. Karena setiap orang memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda, sehingga harus dihitung secara tepat, baik menurut dari usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan juga aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, itu mungkin saja memang sudah mengurangi porsi makanannya, baik dari makanan pagi, siang, dan malam. Tetapi karena masih merasa lapar, masih mengonsumsi beberapa cemilan. Contohnya cemilan yang memang tinggi kalori. Contohnya seperti donat, martabak, makanan dan minuman manis lainnya yang memang banyak mengandung gula. Selain itu yang banyak mengandung tepung-tepungan seperti mie, kemudian bakmi, bihun, dan juga yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, apakah olahraganya itu sudah cukup atau belum? Karena olahraga yang baik itu dilakukan 3-5 kali per minggu dengan waktu yaitu 150 menit per minggu. Nah, perlu diketahui lagi apakah olahraganya itu berlebihan atau tidak. Karena memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa olahraga yang dengan intensitas sedang itu lebih baik dibandingkan dengan olahraga yang berat. Jadi lebih baik olahraganya sedang tetapi dilakukan rutin sekitar setiap hari boleh dibandingkan dengan olahraga yang berlebihan tetapi tidak rutin. Lalu harus diperhatikan juga apakah pola tidur, kelola stres, dan juga istirahatnya itu sudah cukup atau belum. Karena memang istirahat yang tidak cukup dan adanya kondisi stres itu dapat meningkatkan hormon, yaitu salah satunya adalah hormon kortisol, di mana hormon kortisol tersebut dapat menyebabkan peningkatan dari nafsu makan sehingga nafsu makan menjadi meningkat dan juga rasa ingin makannya itu menjadi lebih meningkat. Selanjutnya, adanya kekurangan konsumsi dari protein dan juga sumber bahan lain seperti serat, yaitu dari buah, dari sayuran, dan dari biji-bijian. Karena protein tersebut dapat membantu meningkatkan massa otot. Dan kalau misalnya makanan dari sumber serat itu bisa membantu melancarkan pencernaan, kemudian juga bisa mengurangi kadar kolesterol dan akan memperlambat pengosongan lambung sehingga rasa kenyang pun menjadi lebih lambat dan berat badan juga menjadi lebih cepat turun. Jadi sebenarnya obat diet yang dijual di pasaran itu memang banyak sekali, tetapi yang penting harus tahu komposisi yang ada di dalam obat tersebut. Ada beberapa obat diet yang memberikan efek samping yang berbahaya jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Contohnya bisa menyebabkan gangguan pencernaan, mual, muntah, kemudian bisa juga menyebabkan nyeri kepala. Dan ada obat yang dijual bebas itu mengandung diuretik atau zat yang memang mengeluarkan banyak cairan sehingga menyebabkan terjadinya gangguan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya seperti natrium, kalium, fosfor itu bisa terjadi pengeluaran yang berlebihan apabila mengonsumsi obat tersebut secara berlebihan. Dan parahnya jika mengonsumsi obat tersebut dalam jangka yang panjang itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal. Namun memang ada beberapa obat yang memang diberikan pada kondisi tertentu, contohnya seperti pada pasien yang obesitas, yang memang membutuhkan terapi dan obat-obatan.
Tapi tentunya harus dikonsultasikan dulu kepada dokter, terutama kepada dokter spesialis gizi untuk mengetahui apakah memang perlu diberikan obat tersebut atau tidak. Dan harus dalam pengawasan yang tepat agar obat tersebut itu tepat dan tidak menyebabkan efek samping yang berlebihan. Mitos. Oke, jadi pada dasarnya setiap orang membutuhkan serat 25 sampai dengan 30 gram per hari. Untuk minuman fiber itu tidak akan membuat ketergantungan. Serat itu berguna untuk menurunkan kadar kolesterol, membantu meningkatkan mikrobiota usus, dan juga bisa memperlambat pengosongan lambung sehingga rasa lapar juga akan menjadi semakin lama. Nah, jadi jika kita mengonsumsi minuman fiber itu memang tidak membuat ketergantungan. Pada dasarnya serat itu bisa didapatkan dari bahan makanan alami. Contohnya seperti dari umbi-umbian, dari buah, dari sayuran, dan juga dari biji-bijian. Nah, jika kita sudah mengonsumsi makanan tersebut secara lengkap dan ditambahkan minuman fiber, nah itu tidak akan membuat minuman fiber menjadi ketergantungan. Oke, mitos. Baik, jadi pada dasarnya memang banyak sekali dari kita yang masih sering melewatkan sarapan. Padahal sebenarnya sarapan itu sangat penting karena dengan kita mengonsumsi sarapan itu akan menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung, diabetes, kemudian hipertensi, dan juga obesitas. Nah, pada suatu studi itu menyatakan bahwa tidak sarapan itu akan justru meningkatkan risiko peningkatan berat badan dan menjadi obesitas 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang memang sarapan. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa mengonsumsi sarapan secara lengkap, baik dari protein, lemak, dan karbohidrat yang lengkap, memang bisa diberikan dengan menggunakan meal replacement. Tapi juga perlu diperhatikan dari komposisinya ya. Jadi harus dengan menggunakan meal replacement yang tepat dan juga aman untuk dikonsumsi bagi tubuh kita.